Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi segenap pemirsa video ini dimanapun Anda berada, terutama bagi jemaat GKMI Eklesia yang mengikuti ibadah secara online, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, khususnya pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami menjadi tanah yang baik, yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu Tuhan jatuh di atasnya, firman-Mu ini boleh hidup, boleh bertumbuh, berbuah, bahkan berlipat. Ampuni dosa kami dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu yang kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan yang saya berikan untuk judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Jemaat yang Misioner dan Peduli. Bulan Mei ditetapkan oleh Sinode sebagai bulan misi bagi segenap GKMI. Alasannya adalah karena pada bulan Mei tahun 1965, tepatnya pada tanggal 15 Mei, PEPKA didirikan. PEPKA yang merupakan singkatan dari Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih. Itu adalah ujung tombak untuk menjangkau daerah-daerah yang di luar jangkauan gereja GKMI. Hari ini 15 Mei 2022 adalah hari ulang tahun PEPKA yang ke-57. Saya termasuk salah satu yang mengikuti perkembangan dan perjalanan hidup PEPKA dari waktu ke waktu. Tak lama setelah PEPKA lahir, bayi PEPKA ini dibawa oleh pendirinya, atau disebut saja bidannya waktu itu, Pendeta Herman Tan almarhum, ke Jakarta. Sekaligus juga menjadikan Jakarta sebagai pos PEPKA yang pertama sejak PEPKA didirikan. Nah, walaupun pada saat itu Sinode sebetulnya tidak merestui, bahkan mengkritik berdirinya Yayasan PEPKA ini, mengapa harus keluar dari daerah Muria? Kira-kira begitu alasan dari beberapa pemimpin Sinode. Akibatnya maka Yayasan PEPKA ini kurang mendapat dukungan baik secara moral maupun juga secara material. Benar-benar langkah PEPKA ini bagai kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, mati tak mau. Boro-boro dapat bantuan dana. Seperti yang tadi saya katakan, yang didapat adalah banyak kritikan dan komplain dari pengurus Sinode pada waktu itu. Walau PEPKA lahir sebagai bayi yang tidak dikehendaki, tapi dengan bondo nekat dan juga bondo iman, Pendeta Herman tetap berusaha untuk menghidupinya dengan sisa-sisa makanan yang ada. Saat itu PEPKA nasibnya tadi seperti saya katakan bagai kerakap tumbuh di batu. Hidup enggan, mati tak mau. Nah, Pendeta Herman dan istri pegang janji firman Tuhan yang terdapat dalam surat Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ke 8 dikatakan demikian. Wahyu 3.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Itulah yang dipegang, janji firman Tuhannya dipegang oleh Pendeta Herman dan istri, sementara mencoba untuk melanjutkan tugas atau misi daripada Yayasan PPK ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan hak kepada Pendeta Herman untuk melahirkan bayi PPK ini, masakan dia membiarkan bayi ini akan mati begitu saja? Pasti tidak, bukan? Nah, kembali kepada bacaan firman Tuhan dari Matius 9. Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dan dari rumah ke rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada bacaan tadi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba tanpa gembala. Mereka letih, lesu, terlantar, lemah. Dan akibatnya kalau domba tanpa gembala akan menghadapi berbagai musibah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan jatuhlah belas kasihannya. Pastilah Tuhan Yesus berpikir apa yang terjadi atas mereka, apa nasib mereka. Pastilah mereka akan mengalami celaka. Apakah mereka akan masuk ke jurang, mereka akan menjadi mangsa daripada serigala yang ganas. Mereka akan tersesat dan cerai-berai kemana-mana dan seterusnya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu dikatakan, itulah visi daripada Tuhan Yesus. Melihat orang banyak seperti domba, Tuhan Yesus terbentuk visi. Bagaimana caranya untuk menjangkau mereka? Maka inilah misi yang kemudian diucapkan oleh Tuhan Yesus. Misinya adalah karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja
untuk tuaian itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya katakan, sama seperti halnya dengan Tuhan Yesus pada waktu melihat orang banyak. Demikian juga Pendeta Herman pada waktu itu. Melihat bahwa orang Kristen, orang yang percaya di negeri Indonesia ini sedikit, minoritas, sedangkan yang lain adalah seperti domba atau bahkan kambing lebih tepatnya yang tersesat. Diilhami oleh amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 serta Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8, maka didirikanlah Yayasan PEPKA oleh Pendeta Herman didampingi oleh Bapak Theophilus Muryadi dan Pendeta Andreas Setiawan. Ketiga-tiganya sudah almarhum sekarang ini. Didirikan Yayasan PEPKA dengan mengambil visi dan misi yang bersumber dari amanat agung Tuhan Yesus. Sayang sekali belum sempat beliau melihat realisasi daripada perkembangan Yayasan PEPKA ini. Pendeta Herman dan keluarga harus meninggalkan Indonesia dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1969. Disusul juga dengan Pendeta Charles yang waktu itu sekolah di SCT Jakarta untuk melanjutkan studinya di Singapura. Ya, maka jemaat GKMI Jakarta yang baru dirintis itu seolah-olah kehilangan gembalanya, dua gembalanya sekaligus. Puji Tuhan bahwa tidak lama kemudian Tuhan mengutus hambanya Pendeta Andreas Setiawan untuk melanjutkan baik untuk perintisan GKMI di Jakarta tetapi juga untuk melanjutkan atau memelihara Yayasan PEPKA. Dalam waktu kurang dari 1 tahun maka jemaat GKMI Jakarta didewasakan menjadi gereja GKMI anggota sinode yang ke-11. Bayangkan, GKMI sudah lahir tahun 1920 dan pada tahun 71 berarti sudah 51 tahun. Tetapi gereja yang dewasa baru 11 gereja. Apa tuh, mon? Jumlah anggotanya pun dari ke-11 anggota ini tidak lebih dari 4.000 orang saja. Itulah sebabnya di bawah kepemimpinan Pendeta Andreas Setiawan, GKMI Jakarta membuka pos-pos di mana-mana di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Juga Yayasan PEPKA direorganisasi dengan kepengurusan yang baru. Mulai tahun 1974 sedikit ada tanda-tanda firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 tadi mulai dipenuhi oleh Tuhan. Maka PEPKA mulai merambah ke Lampung tahun 74, lalu ke Kalbar tahun 75 dan seterusnya sampai akhirnya ke Bali tahun 79. Sayang pos Bali yang saat itu didirikan di daerah Singaraja terpaksa ditutup setelah 2 tahun karena tidak ada perkembangan yang berarti. Nah, selama 10 tahun kegiatan di GKMI di Bali dipetieskan, dibekukan karena tidak adanya biaya. Lalu pada tahun 91 diutuslah oleh PEPKA 2 hamba Tuhan suami istri, yaitu Bapak Pendeta John Rainer Paulus dan istri ke Bali dengan pusat pelayanan di Denpasar. Tahun 99 gereja mulai berkembang
setelah mengalami banyak kesulitan-kesulitan dan tantangan. Tetapi Tuhan Yesus bermaksud lain. Hambanya, pendeta John Rainer Paulus, dipanggil Tuhan pulang ke surga, menandakan bahwa tugasnya sudah selesai. Tapi perjuangan tak boleh berhenti. Semua jemaat yang ada pada waktu itu memang belum seberapa digerakkan bersama-sama untuk tetap setia beribadah dan dalam pelayanan. Maka pertengahan tahun 2000 di bawah dikirimkanlah saya sebagai pengganti hamba Tuhan yang terdahulu. Singkat cerita, GKMI Bali didewasakan pada 3 Juni 2003. Sehingga sama GKMI Eklesia, dengan nama GKMI Eklesia menjadi anggota sinode yang ke-44. Dengan mengambil visi menjadi gereja dewasa yang misioner, interdependen dan peduli. Visi ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan PIPKA, terutama PI, yaitu misioner dan PKA, pelayanan kasih, dalam hal ini peduli. Ya, buah jatuh tak jauh dari pohonnya, atau dalam bahasa Inggris, like father, like son. Dalam bacaan firman Tuhan, dalam Matius 9 tadi kita belajar dari Tuhan Yesus, di mana visi lahir dari penglihatan. Seperti dikatakan dalam ayat 38 tadi, Tuhan Yesus melihat orang banyak itu yang letih, lesu dan berbeban berat. Sepertinya mereka tanpa daya seperti domba tanpa gembala. Dan juga visi dari 37-38 bahwa tuaian memang banyak dan siap untuk dituai, tapi pekerjanya sedikit. Dan itulah yang kita sebagai GKMI Eklesia lihat di Bali, di Sumba Timur, dan juga di Timur Tengah Selatan. Sama keadaannya. Banyak orang seperti domba, bahkan sebagai kambing yang tidak tahu kemana arah mereka. Mereka semua sedang berjalan menuju kepada maut. Dan maut yang bersifat kekal. Maka perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, atau jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ditambah juga dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dia memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi Tuhan. Kamu akan menjadi saksi bagiku, kata Tuhan Yesus. Baik apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Saya umpamakan Yerusalem adalah seperti Denpasar. Yudea adalah negara bulu idah, ungasan Tabanan. Yerusalem, Yudea, Samaria itu seperti di Sumba Timur dan Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan. Sampai saat ini kita sudah mengirim utusan Injil lebih dari 12 orang ke sana untuk menanam atau mendirikan gereja Tuhan, dan sampai saat ini tidak kurang dari 14 gereja atau pos PI yang sudah berhasil didirikan. Sama seperti Tuhan Yesus melihat orang banyak bukan hanya dari segi rohani, yaitu keselamatan jiwa, tetapi juga melihat
kelemahan fisik mereka. Mereka sakit, banyak yang lemah, letih, lesu karena penyakit juga, karena kemiskinan. Dan juga melihat jiwa mereka. Mereka letih, lesu, sepertinya tanpa pengharapan dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan kata peduli. Peduli terhadap kebutuhan hidup yang lain. Makanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Tuhan Yesus melihat manusia secara utuh, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Begitulah juga kita sebagai gereja. Yang kita harus lakukan. Ada yang kita bantu dengan sembako, dengan pendidikan, yaitu beasiswa, sepeda motor. Bidang kesehatan dengan obat-obatan, dengan biaya rumah sakit dan sebagainya, serta bantuan-bantuan lain ketika mereka mengalami musibah, apakah itu kebakaran, anggota keluarganya sakit, meninggal, pemakaman, dan lain-lain. Akhir-akhir ini kita menolong mereka juga mengembangkan cara bercocok tanam dengan baik dan benar untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, pada kesempatan itu kita mendapat bantuan oleh Pendeta Iwan Suhartono dari GKMI Bogor yang memberikan bimbingan dalam bidang pertanian. Beliau mengkaitkan hasil pertanian atau hasil perkebunan itu dengan keadaan hidup rohani. Erat hubungannya, kalau keadaan hidup rohani baik, maka hasil pekerjaan mereka juga baik, dan juga sebaliknya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, memang untuk melakukan semua itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi sesuai dengan janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7-8 tadi, bahwa walaupun kekuatanmu tidak seberapa, aku akan membukakan pintu yang tidak seorang pun dapat menutup, atau menutup pintu dan tidak seorang pun dapat membuka. Kata Tuhan akan membukakan pintu juga berarti bahwa Tuhan akan membukakan dompet dari orang-orang yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi pekerjaannya. Luar biasa. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, semua ini baik visi maupun visi gereja kita, gereja yang dewasa, gereja yang interdependen, misioner, dan peduli, harus kita lanjutkan. Kita tidak boleh berhenti sampai dengan bulan misi saja melaksanakannya, tetapi harus kita lakukan sepanjang masa. Sementara Tuhan masih memberi kesempatan kepada gereja kita untuk hidup. Dan tidak sekedar hidup, melainkan juga bertumbuh dan bertambah. Dan itu hanya dapat kita capai melalui misi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bagi gereja kita. Maju terus, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati dan beserta kita. Amin.